Oke, kakak-kakak, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, sehat Kak. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, udah masuk semuanya kak ya? Ya udah. Oke, baik kakak-kakak. Sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa nanti yang kita bahas bisa kita pahami secara bersama-sama dan bisa kita terapkan di satuan pendidikan kita masing-masing. Untuk itu kita minta kesediaan dari Kak Islahuddin untuk memimpin doa pembelajaran kita pada awal kegiatan ini. Kepada Kak Islah kami persilakan. Halo Kak Islahuddin. Ya, tolong di backup Kak Rapi. Silakan di backup pimpin doa. Ya baiklah, Fasil, terima kasih ke Fasil. Rekan-rekan, untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kembali kami kembalikan kepada Kak Fasil. Oke, baik. Terima kasih Kak Jikri. Izin share screen Kak. Oke, baik kakak-kakak. Malam ini kita akan membahas yaitu rencana tindak lanjut yaitu program pengembangan kompetisi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi kita dalam satu GP. Untuk malam ini kita akan membahas rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak buat nantinya di satuan pendidikan masing-masing. Nah kakak-kakak, sebelum kita mulai, mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah kakak-kakak, kita sudah ada bersama, jadi kesepakatan bersama, yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, jadi kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini, yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, agenda kita, yang pertama pendahuluan kesiapan belajar, penyampaian tujuan, kemudian refleksi awal, nantinya ada 10 menit, penyampaian RTL, kemudian pengantar tugas RTL, penilaian, nah, kemudian lini masa, itu 20 menit, kemudian dialog, diskusi, dan tanya jawab tentang RTL nantinya. Jadi kalau kakak-kakak kurang paham nanti bagaimana cara teknis untuk pembuatan RTL, kita ada waktu tanya jawab nantinya di ujung materi nantinya. Setelah itu baru kegiatan penutup. Nah kakak-kakak, nah sekarang sebelum kita melanjutkan, level kesiapan belajar kakak-kakak untuk malam ini kira-kira di nomor berapa? Silakan kakak buat di kolom chat.
Ya, Kak Rapi, Bu, kakak-kakak yang lain silakan langsung menuliskan level kesiapan belajarnya di kolom chat. Abdul Manap 8, Kak Rejan 6, Kak Jikri 8, Kak Sambu 7. Nah, baik, mempersingkat waktu kakak-kakak. Ini yang paling tinggi Kak Rapi. Silakan Kak Rapi, kenapa level kesiapan belajarnya level tertinggi, silakan. Baik Kak Basil, terima kasih Pak Basil telah memberikan kesempatan kepada saya. Kenapa saya di sini memilih level persiapan pendidikan 10? Karena ini sudah di akhir Kak. Maksudnya kita harus tetap semangat. Ya, tidak ada alasan kata-kata menyerah, tidak semangat. Semakin di akhir harus semakin membara Kak. Jadi tetap semangat. Ya, tidak boleh kita maksudnya di awal semangat, di akhirnya turun. Lebih bagus di awalnya rendah, di akhirnya naik. Mungkin sekian Kak Basil. Terima kasih Kak Basil. Biasa, kita kasih yang plus buat Kak Rapi, kakak-kakak. Selanjutnya, ini yang mewakili dari 7. Ini rata-rata 7 nih ya. Ya Kak Robi, kenapa masih 7 kesiapan belajarnya? Silakan Kak Robi. Oke, baik. Alasan saya kenapa 7 karena cuaca nih Kak. Cuaca pun kurang mendukung, jaringan pun kadang-kadang lemot, buka LMS saja pun kadang-kadang mutar-mutar nggak jelas gitu Kak. Makanya 7 nih Kak. Kalau jaringannya bersahabat dan cuacanya bersahabat, bisa jadi 10 nih Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah menuliskan level kesiapan belajarnya di kolom chat. Nah, tentu itu akan menjadi patokan kakak-kakak dalam mengikuti pembelajaran kita pada malam ini. Nah, artinya apa yang kakak alami, apa yang kakak rasakan itu adalah kekhawatiran kakak, termasuk seperti Kak Ruby tadi, kekhawatiran karena cuaca hujan, jaringan gitu. Ya, jadi sehingga membuat level belajarnya 7. Nah, baik, kakak-kakak, tujuan pembelajaran yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada malam ini kakak-kakak. Nah, kemudian di pembelajaran kedua yaitu refleksi awal. Nah, kembali pembelajaran berbasis proyek, itu mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini ada pertanyaan pematik, silakan kakak-kakak menjawab di kolom chat kembali. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Nah, silakan kakak menuliskan di kolom chat atau ada yang mau langsung menjawab, silakan raise hand. Ya, Kak Jikri, silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Fasil. Di sini kalau menurut saya Kak, kalau bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat. Tentunya kalau kita melakukan kolaborasi dengan teman sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah, tentu proyek yang kita lakukan akan berjalan lancar dan baik Kak, karena kita ada bantuan dari teman-teman kita dan juga kita mendapatkan masukan permasalahan yang kita hadapi bisa kita utarakan dengan teman-teman kita sehingga permasalahan yang kita hadapi mendapatkan jalan atau titik terang untuk perbaikan ke depannya, karena di sini kita telah melakukan kolaborasi dari teman-teman kita yang ada di komunitas. Sekian dan terima kasih. Luar biasa masukan dari Kak Jikri. Kemudian selanjutnya Kak Winda, silahkan menjawab pertanyaan pematik. Bagi kakak-kakak yang lain melanjutkan silahkan di kolom chat Kak ya. Oke, silahkan Kak Winda. Ya, baik, terima kasih Kak. Di sini bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas. Nah, ini sangat baik karena di mana kita dapat merencanakan inilah sebagai RTL kita, apa yang akan kita lakukan, berarti kita tidak hanya bekerja sendiri, tetapi kita mempunyai rencana ke depan untuk bersama-sama berkolaborasi dalam pembelajaran proyek ini dan berbagi praktik baik.
sehingga apa tujuan dari pembelajaran kita dapat tersampaikan, dan inilah dengan cara inilah yang kita bisa maksudnya berbagi apa yang kita dapat selama ini dengan rekan-rekan sejawat kita yang lain di komunitas kita. Mungkin itu saja Kak dari saya. Oke, terima kasih Kak Winda, Kak Jikri, terima kasih kakak-kakak yang lain yang sudah menuliskan di kolom chat. Tidak mungkin kita satu persatu untuk menyampaikan karena mengingat waktu kita hanya 1 jam pembelajaran. Nah, kakak-kakak, selanjutnya bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, silakan kakak-kakak yang lain. Dosen. Kemudian kakak-kakak yang lain juga untuk menuliskan kembali di kolom chat. Ya, Kak Winda, silakan Kak. Baik Kak, di sini apakah pemahaman terhadap terhadap komunitas belajar sudah berdampak pembelajaran peserta didik. Nah, ini sangat berdampak menurut saya Kak, karena kita sudah jelas, kita sudah memahami apa yang sudah kita belajar selama ini, pembelajaran yang kita terima, kemudian kita juga bisa berbagi dengan teman sejawat atau teman satu komunitas, sehingga memang akan berdampak pada pembelajaran peserta didik, di mana kita dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik. Selain itu, pemahaman komunitas ini tidak hanya kita saja, tetapi kita harus berbagi dengan rekan-rekan yang lain, sehingga dapat memudahkan kita untuk mencapai tujuan, yaitu menciptakan peserta didik yang paham dengan pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar mereka. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Winda, luar biasa Kak ya, langsung merespon dan langsung memberi alasannya kenapa begitu. Jadi kepada kakak-kakak yang lain, ada yang mau coba langsung menjawab? Silakan. Ya, Kak Rafi. Oke, baik Pak Fasil. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Mungkin secara garis besar sudah dipaparkan oleh Kak Winda. Saya sependapat ya. Kenapa sebegitu itu? Karena apabila seperti Kak Winda jelaskan tadi, ada beberapa mungkin ilmu baru ataupun pemahaman baru yang kita dapat, kita bisa menggunakan komunitas ini untuk berdampak kepada peserta didik, terutama ke rekan sejawat dulu. Kita coba sharing, kita coba tukar pikiran melalui komunitas ini. Insya Allah kita akan berbagi. Jadi kita mungkin ilmu yang kita dapat ini bisa kita kasih tahu ke teman, otomatis teman kita pun tidak akan ketinggalan. Atau sebaliknya, atau mungkin teman yang memberikan ke kita, sharing seperti itu. Terima kasih Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Rafi, luar biasa kakak-kakak ya. Jadi artinya sudah ada perubahan lah Kak ya dari sebelumnya. Nah selanjutnya kakak-kakak, bagaimana melibatkan quiz ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Nah, apakah pemahaman saya terhadap quiz ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, silakan kakak-kakak kembali merespon pertanyaan pematik. Yang mau resen silakan, yang lain silakan melanjutkan mengetikkan. Oke kakak-kakak, ada yang mau resen? Ya, silakan Kak Winda. Baik Kak, di sana apakah pemahaman saya terhadap choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Di sini sangat berdampak Kak, karena apalagi saya yang
PJBL saya ambil itu permainan tradisional, di mana peserta didik apalagi di tempat saya itu sudah tidak lagi mengenal cara bermain tradisional. Jangankan cara bermain tradisional, sedangkan bermain kasti saja mereka sudah tidak tahu. Jadi menurut saya, pemahaman saya sudah sangat berdampak karena saya langsung mengimplementasikan kepada peserta didik saya sehingga mereka paham apa yang sudah saya terapkan melalui PJBL yang akan saya lakukan. Mungkin itu saja Kak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Winda. Terima kasih kakak-kakak yang lain. Yang lain silakan melanjutkan di kolom chat Kak ya. Nah kakak-kakak, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik yaitu menentukan tujuannya, yaitu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian keterampilan menggerakkan rekan sejawat, itulah program ataupun pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi inilah keterampilan pedagogi guru yang seharusnya kita dapat. Jadi tugas kita ada dua. Yang pertama, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, kakak-kakak, jadi sekarang kita akan menyampaikan rencana tindak lanjut kita di pembelajaran ketiga. Harapannya kakak-kakak bisa fokus memperhatikan, kemudian nanti kalau memang ada kendala, adapun ada yang ingin kakak tanyakan, silakan nanti kita melanjutkan di sesi terakhir, yaitu sesi diskusi. Nah kakak-kakak, untuk pengantar tugas kita, nah salah satu kompetisi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, kemudian kakak-kakak, sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah kakak-kakak nantinya. Kemudian rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat. Nah, di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama adalah tujuan program. Nah, jadi kakak-kakak nanti membuat RTL tujuan programnya apa. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program. Kemudian keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Nah, kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Nah, jadi kakak-kakak, silakan kakak-kakak kembali membuat bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi bukan yang sudah berjalan di sekolah kakak-kakak. Kemudian ada notulen atau catatan diskusi komunitas belajar sekolah terkait rencana tindak lanjut pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, kemudian dokumen lain yang relevan. Nah, jadi inilah keseluruhan aspek tersebut akan diamati nantinya pada saat kakak sudah mengunggah tugas. Nah, selanjutnya kakak-kakak, rencana tindak lanjut atau RTL. Rencanakan langkah kakak-kakak selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan kakak-kakak. Nah, modal penugasan mandiri, rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, tujuan pembelajaran khusus
Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, kakak-kakak, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar untuk perencanaan tindak lanjut. Yang pertama, bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Nah, jadi kakak-kakak silakan nanti membuat bahan tayangnya rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajarnya 9 slide gitu. Kemudian komponen program, yang pertama judul program atau kegiatan, judul kegiatannya apa, kemudian latar belakangnya, tujuan program, kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang selanjutnya struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang selanjutnya relevan rencana evaluasi. Ulangi, yang selanjutnya yang ketujuh yaitu rencana evaluasi. Kemudian yang kedelapan kemungkinan tantangan. Jadi kira-kira rencana kakak itu kira-kira tantangannya apa gitu. Selanjutnya untuk keterangan, yang pertama RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan pengakuan dari fasilitator. Nah, jadi kakak-kakak nanti akan direspon nilai rencana tindak lanjut kakak-kakak nanti setelah kakak unggah baru nanti akan dikuatkan kembali oleh saya sendiri. Nah, selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, unggah tugas. Nah, seperti bahan tayang atau notulen, catatan, diskusi bersama komunitas belajar sekolah, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Nah, itu adalah unggah tugas kakak-kakak nantinya. Kemudian selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, selanjutnya kakak-kakak penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Yang pertama, judul program ataupun judul kegiatan yang akan kakak susun. Nah, jadi untuk judul kegiatan atau judul program berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian latar belakangnya. Nah, penjelasan tentang komponen ini uraian secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian kakak-kakak juga dapat mengembangkan dari modul ataupun dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kakak-kakak dapat melihat kembali modul 2.3, kemudian modul 2.4 dan modul 2.5. Nah, pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara atau pilihan dan kepemilihan akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Nah, jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset kaitannya dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nah, nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, kemudian data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Yang ketiga, itu tujuan program. Nah, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJK yang berpihak pada peserta didik. Nah, kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Itu nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator
ketercapaian yang terukur dari tujuan berdasarkan program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya kakak-kakak yang kelima yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, ini juga kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Nah, jelaskan skala program atau skala kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, ataupun kelas, ataupun umur, ataupun usia. Nah, jelaskan pengaturan program atau kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Nah, selanjutnya kakak-kakak, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang di sini jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana kakak-kakak akan mengunggah sumber daya atau menggunakan sumber daya yang ada. Gitu. Diimplementasikan aset-aset based thinking. Aset-aset based thinking seperti yang sudah kita kakak-kakak pelajari, yaitu aset yang ada di satuan pendidikan kakak masing-masing. Nah, selanjutnya kakak-kakak di komponen yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun yang dimiliki sekolah. Ini silakan kakak-kakak jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan yang kakak susun. Kemudian fokuskan pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Yang selanjutnya komponen yang ke-7 yaitu rencana evaluasi. Yaitu nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa. Jadi dari siapa saja atau kakak-kakak akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program. Kemudian staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat mengumpulkan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Di komponen yang ke-8 yaitu kemungkinan tantangan. Jadi jelaskan juga kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak-kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Kemudian kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapati dari modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nah, kakak-kakak, ini ada aspeknya ya, rencana tindak lanjut, yaitu ada yang pertama tujuan program, yaitu mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian tujuan yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Tujuan program yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan peserta didik, ataupun dari tujuan besar program. Nah, selanjutnya kakak-kakak di yang kedua ataupun yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Nah, yang pertama, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Kemudian yang kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Yang ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaannya. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Kemudian yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Jadi yang pertama, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Kemudian yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dalam pemeran utama dalam program. Yang ketiga, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang ketiga, yaitu rencana pelibatan komunitas atau mitra. Yang kedua, rencana evaluasi program. Jadi yang pertama, kakak-kakak, lini masa evaluasi yang jelas,
Yang keduanya, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang ketiga, teknik pengambilan data untuk observasi, dialog, survei, wawancara, dan lain-lain sebagainya. Nah, kakak-kakak, lini masa rencana tindak lanjut, itu RTL. Jadi yang pertama nanti kakak lakukan adalah penyusunan rencana tindak lanjut. Nah, setelah kakak-kakak melakukan sesi ini, kakak-kakak melanjutkan yaitu menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi komunitas belajar sekolah terkait rencana tindak lanjut PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumentasi lain yang relevan. Itu rentangnya 6 hari ya, dari sesi pengantar RTL. Berarti dari hari ini kakak-kakak sudah bisa mulai hari ini, besok, hitung terus 6 hari dari hari ini. Jadi itu waktu kakak-kakak untuk menyusun rencana tindak lanjut. Kemudian penilaian RTL setelah unggah RTL. Jadi setelah kakak-kakak nanti mengunggah, itu baru penilaian RTL. Kemudian setelah 6 hari penyusunan RTL, baru kita akan melakukan umpan balik RTL di tanggal 2 Desember nantinya. Nah, kakak-kakak, sekarang waktunya kita diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada yang mau kakak-kakak tanyakan ataupun mau kita diskusikan bagaimana tentang pembuatan rencana RTL ini. Sudah jelas semuanya kakak-kakak? Sudah paham? Ya, Kak Rani, silakan. Oke, baik Kak. Mungkin sebelumnya Rani belum berpengalaman sih Kak dalam pembuatan video di sekolah, apalagi ini kan lebih kita sebagai audiens ya, pembuatan video tadi. Gitu ya Kak? Ya, Terus? kita sebagai kita rencanakan dulu Kak. Kita buat dulu rencananya sama kawan-kawan, rekan sejawat kita. Kemudian siapa mau kita libatkan dalam pembuatan video itu gitu. Pesertanya tentu kan siswa kita. Jadi setelah itu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Tapi setiap momen itu kakak ambil video dokumentasinya. Nah, contoh seperti kakak menyampaikan kepada rekan sejawat. Yang pertama tentu kakak akan minta izin dulu ke siapa kakak minta izin. Pimpinan ke kepala kan sekolah, gitu. ya. Kepala sekolah. Itu pun nanti dikomentasikan. Nah, itu langkah untuk membuat RTL. Kemudian setelah kepala sekolah, siapa lagi mau kakak apakan? Mau kakak ajak untuk bekerja sama? Rekan sejawat kan gitu. Rekan-rekan sejawat. Buat dokumentasinya gitu. Oh, kemudian itulah. Terus Kak? Tadi di atas tadi Kak Rani, di sini kakak-kakak ya ini Kak, nampak Kak ya? Bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Jadi kakak-kakak silahkan membuat PowerPoint dulu begitu. PowerPoint 9 slide untuk nanti kakak paparkan ke rekan sejawat ataupun informasikan ke sekolah rekan sejawat. Dan inilah didokumentasikan gitu untuk bukti nyata yang sudah kakak kerjakan langkah yang pertama. Jadi artinya kakak-kakak ini tadi sudah ada yang screenshot kegiatan ini. Kalau sudah ada yang foto akan kita atau saya akan kirimkan ke grup nanti Kak ya. Yang lain Kak Rani? Itu Kak, kawan sejawat tadi, bentar Kak Raffi ya. Itu kawan sejawat tadi itu pakai minimal maksimal nggak kawan kita yang sejawat? Atau mungkin gini Kak, minimal yang ikut serta 5 orang, 3 orang gitu Kak. Itu ada nggak?
Atau mungkin mau Enggak, ikut berapa serta mau semua gitu berapa mau dalam kakak libatkan? Tergantung kakak. Kemarin kan kakak sudah membuat komunitas belajar ya sekolah. Kan ya. kakak kemarin Oh ada berarti berapa guru? ya melibatkan Ah, guru-guru yang ikut ah, andil dalam perencanaan yang sebelumnya gitu Kak ya. iya kak. Jadi kemarin kan atau mungkin kakak mau tambah lagi, Oh boleh boleh. gitu. Mungkin Oh pada iya saat iya iya. prakteknya, oh saya butuh banyak nih. Ada silahkan gitu. Artinya intinya kakak-kakak kemarin kita sudah membahas bagaimana cara membuat komunitas belajar di sekolah kita. Nah, hari ini kita diskusi bagaimana rencana tindak lanjut yang sudah kakak susun itu gitu, yang akan kakak buat. Hmm. Nah, oke kak? Ya, Oke lanjut. Kak. Itu menitnya Kak gimana? Ditentukan nggak? Bebas kak. Oh bebas ya. Soalnya tadi gak Nah, ada Rani lihat sih menit atau waktunya. Mungkin waktunya minimal sekian menit, maksimal mungkin ya, cuman kayak proses kita kita pembelajaran gitu Kak. sesuaikan aja seperti mungkin tas 1 GP atau mungkin berapa keadaan kakak. Pandi-pandi kakak lah nanti bisa dipotong lah gitu. Yang penting pada saat video-videonya, data dokumentasinya, pada saat kakak jumpa kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian kakak paparkan video PowerPoint yang 9 slide tadi, itu disampaikan gitu, biar nampak dia semua nanti sesuai dengan prosedur yang ada di LMS ini. Oh iya iya. Oke baik Kak. Berarti dari pertama kita dari kepala sekolah minta izin kan itu kita video atau foto. Ya, Terus presentasi kita, terus kegiatan kita. Berarti itu disatukan dalam satu video terus diupload ya, gitu ya Kak. Berarti boleh ya, ya diedit Kak. gitu Kak. Boleh diedit. Kemudian Oh iya. tadi kan ada juga notulen gitu kan kak. Kakak buat juga catatan kecil gitu. Kira-kira hasil dari kegiatan kakak itu seperti apa itu. Nanti hasil notulen itu kan bisa kakak foto. Kakak foto masukkan juga nanti ke dalam video kakak itu sebelum Oh kakak iya. upload. Iya iya iya. Oke Oke kak. Kak. Oke. Baik. Selanjutnya Kak Rafi. Oke Kak Fasil, mungkin sedikit tadi pertanyaan saya tadi sudah secara garis umumnya sudah terjawab. Mungkin yang saya tangkap dari pemahaman Kak Rani tadi, mungkin di awal kemarin kita kan sudah membentuk KBS. Contoh seperti saya kemarin itu melibatkan guru TIK dan guru kesenian. Otomatis slide yang saya buat ini kan ada 9. Nanti 9 Ya. slide ini kalau mengenai izin dan kepala sekolah boleh berbentuk dokumen foto atau video boleh. Nanti saya akan memaparkan slide 9 ini di kedua teman saya yang terlibat di KBS saya. Setelah itu, apakah di siswa dipaparkan lagi atau cukup dokumen saja? Seperti itu. Karena kan untuk 9 slide itu mungkin saya paparkan ke guru ini seperti ini. Apakah boleh dengan 2 guru itu kita undang dan siswa pun kita libatkan sekali apa bisa? Sekali papar segitu. Mungkin kita libatkan siswa sekitaran 10 siswa dan guru yang 2 orang yang ikut berkolaborasi dengan kita, sekarang kita presentasikan di depan siswa. Apakah bisa? Kalau menurut saya itu kan lebih bagus. Bisa sekali pemaparan, anak-anaknya ada, teman sejawatnya ada, slide-nya lengkap, kepala sekolah pun kita minta notulen sekalian sama teman-teman. Apa bisa seperti itu? Maksudnya sekali kerja. Maksudnya gini Kak Wasil ya, mungkin izin ke Ya, ya. kepala sekolah bisalah dokumentasi bahwa kita beritahu Pak, saya mau ada diseminasi hari ini jam sekian dengan teman ini, siswanya sekian, minta izin seperti itu. Tapi pas rencana kita action diseminasi, siswa kita libatkan sekalian dengan teman kita yang tadi yang terlibat. Apa bisa seperti itu Kak Fasil? Baik, terima kasih Kak Rafi. Oke, langsung kita jawab dulu Kak Jikri ya. Jadi gini dia Kak Rafi. Jadi sesuai dengan kita ini kan membuat realnya, membuat sesuai dengan prosedurnya. Artinya langkah yang pertama kakak-kakak itu meminta izin dulu gitu, minta izin dulu ke kepala sekolah. Kemudian setelah itu kakak merangkul rekan sejawat dulu. Jangan nanti digabung, kalau bisa kan jangan digabungkan dengan siswa. Artinya di sini kan kita menguatkan dulu rekan sejawat kita dengan program yang akan kakak-kakak susun begitu. Setelah rekan sejawat itu paham semuanya, setelah mereka oke, baru nanti kakak menyampaikan ke siswa. Artinya deal dulu dengan rekan sejawat kita, baru kita menyampaikan kepada peserta didik kita, Kak. Nah, jadi artinya kalau sesuai dengan prosedurnya ini, kalau bisa jangan digabungkan.
supaya dia terprogram, dia mulai kita dari atasan sejawat, kemudian peserta didik kita. Kalau Kak Masil, kalau seandainya contoh seperti saya kemarin di KBS kan terlibat 2 guru itu. Ada Ya. guru kesenian, guru TIK. Berarti untuk RTL-nya kalau ada cuma ada 2 orang peserta aja saya kuatkan nggak apa-apa berarti di videonya ya. Bisa Nggak saya apa-apa. paparkan. Oke, siap Kak Masil. Yang penting kakak ada dokumentasinya, Kak. Dokumentasi. Kemudian kalau bila perlu notulennya gimana gitu. Sesuai dengan arahan dari penugasan tadi, Kak. Oke, Siap Kak Masil. Siap Kak. Oke, baik. Selanjutnya Kak Jikri. Ya, terima kasih Kak. Sebenarnya yang saya tanyakan pun mungkin udah terwakilkan sama teman-teman saya, Pak Rani sama Kak Rafi. Cuman di sini seperti yang disampaikan sama Kak Rafi tadi, Kak Rafi kan 2 Kak di RTL-nya kemarin tuh. Kalau kami kemarin tuh kan membuat RTL-nya di situ semua mapel. Ya, ini kan karena kita kemarin itu masih ya awam lah tentang KBS karena nggak ada KBS di sekolah kami itu kan. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, ini kan kemungkinan yang nanti kami laksanakan tidak sesuai lagi dengan yang kami buat kemarin. Karena kemarin kami buat semua mapel. Ya, jadi mungkin ya tidak sama lagi, mungkin seperti yang disampaikan tadi kami nanti akan setelah membuat RTL yang baru, nanti kami akan ada penyesuaian dengan berkolaborasi dengan guru mapel apa saja. Atau mungkin kami dengan guru BK, karena kan kalau kita di olahraga memang ya lebih enak mungkin kalau yang guru yang putra untuk berkolaborasi. Jadi apakah boleh seperti itu Kak? Karena kemarin itu semua mapel, jadi kalau nanti RTL berikutnya kami buat nantinya untuk aksi nyata, kami robah ya kolaborasi mungkin dengan guru BK aja atau beberapa teman atau dengan staf. Apakah harus dengan guru atau bisa dengan staf tenaga pendidikan atau istilahnya tenaga TU untuk berkolaborasi, karena itu juga kan dikatakan aset di seluruh sekolah itu, bisa dengan guru mapel, bisa dengan masyarakat, bisa dengan staf TU yang ada di luar. Apakah bisa seperti itu Kak? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jikri. Kemarin memang kakak-kakak sudah membuat komunitas belajar sekolah. Nah, sudah menyusun rencana. Itu kan rencana, Kak. Sekarang ini kakak-kakak rencana tindak lanjut dari program yang akan kakak kerjakan ini. Nah, yang namanya kita merencanakan ini terkadang samalah kita seperti membuat bangunan, kadang ada lebih, kadang ada kurangnya gitu. Artinya, silakan kakak-kakak sesuaikan saja. Kakak sesuaikan dengan keadaan kakak-kakak nanti di lapangan. Kita tidak mematok harus seperti itu, tidak. Kalau memang kakak mau kurangi atau mungkin kakak mau nambah lagi seperti Kak Rafi mau ditambah lagi biar lebih apa, silahkan. Intinya di sini kakak-kakak dibutuhkan adalah kegiatannya. Kegiatannya ini berjalan, kemudian dokumentasinya ada, kemudian setiap aktivitas, setiap kegiatannya sampai finishnya itu selesai gitu Kak. Jadi gitu aja Kak Jikri. Jelas Kak ya? Jelas Kak, pasti jelas. Yang itu lagi tadi Kak, yang apakah bisa maksudnya dari tenaga TU kita libatkan? Boleh Kak. Yang penting rekan sejawat di sekolah. Siapapun silakan. Mungkin ada security kita di situ. Yang penting dia rekan sejawat, teman aset sekolah semuanya. Silakan kakak libatkan. Oke Kak? Jelas Kak? Oke Kak, terima kasih akan pencerahannya Kak. Baik, selanjutnya nih Kak Armada. Silakan Kak Armada. Baik Kak, ini saya ingin menanyakan sedikit untuk pengunggahan tugas rencana tidak lanjut yang atau RTL tersebut ya. Di sini di tugas ini kan ada 4 JP Kak. Namun untuk yang diupload nanti itu, ini kan kita membuat RTL dalam 9 slide ya Kak. Ya, betul Kak. Terus kita sampaikan ke rekan sejawat gitu.
dengan Iya. mempresentasikan. Iya. Nah, terus kita mengambil dokumen misal foto, video, dan lain-lain gitu. Jadi Iya. untuk video tersebut kita unggah di YouTube atau di mana, Kak? Sama seperti biasa, Kak. Kakak upload di YouTube, kemudian kakak upload linknya ke LMS. Oh, berarti Jadi untuk tugas yang apa ini namanya? Untuk unggah tugas rencana tindak lanjut ini kan berbentuk PDF atau ya, slide PDF nih. ya, Di situ udah diambil foto, misal nih, foto tersebut kan bisa dimasukkan ke PDF tersebut. iya. Misal Dia seperti gini dia, Kak Armada. Ini kegiatan ini kakak buat serapi mungkin videonya. Boleh kakak masukkan foto juga ke dalam video. Kan ada dia susunan-susunan kegiatannya, mulai kakak dari menghadap ke kepala sekolah sampai selesai kegiatan kakak itu, kan boleh kakak buat kata-katanya. Mungkin Ya, ya. dari tahap pertama kakak minta izin ke sekolah, tunjukkan videonya atau dokumentasinya. Setelah itu ini boleh dulu kakak edit, bisa kakak potong gitu videonya. Artinya adalah kegiatan-kegiatannya sama seperti pembelajaran ngambil video buat mengajar kita, kan sesuai dengan modul ajar. Ya. Jadi ini pun sesuai dengan slide tadi kakak buat seperti apa. Silahkan kakak susunkan videonya. Kalau memang ada dokumentasi seperti notulen tadi, kakak foto aja, nanti masukkan. Oh, berarti Kak. bisa foto tersebut bisa masukkan ke slide yang 9 tadi, Kak, ya? Iya, betul, Kak. Tapi Oh, yang 9 tadi, Kak, itu maksudnya untuk kakak paparkan ke rekan sejawat, supaya rekan sejawat kan bisa memahami, bisa mengerti gitu dari tujuan kakak. Kemudian baru kakak sampaikan kepada anak-anak, setelah mereka mengetahui baru dipraktikkan. Kemarin kakak apa mau kakak kembangkan kemarin? Sepertinya kompetisi sepak. Ya. Apa kemarin? SEM ya? SEM, Kak. Ya, silakan kakak buat. Ya, ini satu lagi, Kak. Ini kan untuk pengambilan video kan di pas kita presentasi dengan rekan sejawat. Iya. Nah, terus untuk video yang aktivitas yang sama siswa ataupun murid tersebut itu diunggah di mana nanti, Kak? Sama, Kak. Tetap di YouTube, kemudian di link ini gitu. Oh, berarti 2 link nih, Kak, ya? Satu deh, Kak, digabungkan dia. Oh, ya. Berarti diedit. Dieditkan nanti. Kalau memang tidak bisa, boleh 2 link pun. Artinya kalau memang kakak terlalu panjang, mungkin biarlah langkah untuk perannya dulu diapakan gitu. Diuploadkan terus. Nanti kan bisa tambah link. Tambah link tentang aktivitas sama aktivitas SEM-nya gitu. Ini aktivitas SEM-nya, uploadkan juga. Silakan, Kak. Itu rencananya kakak upload, kemudian baru aktivitasnya. Ya, baik. Oke, Kak? Ya, baik, kalau Kak. di LMS juga, kalau kakak pahami, tentu bisa dimengerti lah tuh. Tapi kalau memang lebih jelas ya kita diskusikan seperti ini. Supaya nanti nggak bingung kan. Nanti kakak-kakak jadi pusing gara-gara kemarin cuman sekian guru. Ini maunya tambah lagi gurunya nih. Atau mau saya kurangi gurunya. Nah, silahkan. Atau mungkin kemarin kakak rencanakan di kelas 8 atau di kelas 9. Ternyata hanya di kelas 9 aja, silahkan juga. Artinya kakak merencanakan komunitas belajarnya itu berjalanlah di sekolah. Kegiatannya itu berjalanlah. Rencana tindak lanjutnya. Oke, jelas, Kak? Siap, jelas, Kak Fasil. Jelas, Kak, jelas. Kak Fasil. Baik, kalau sudah jelas kakak-kakak, jadi ini kita percepat aja ya, karena ini sangat penting menentukan kelulusan kakak-kakak. Nah, jadi kakak-kakak pada akhir sesi kita hari ini
kakak-kakak merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, jadi kakak-kakak tadi yang pertama sudah merefleksikan dan kita sudah mendiskusikan cara membuat rencana tindak lanjut dari program kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Cakep. Hati ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Cakep. Udara burung cendrawasih, bisa Cakep. dicari. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lagi ini cakep. Oke. Ganteng. Mantap. Kakak-kakak, ini di sini instruksinya dilanjutkan dengan pengantar bukti kadria. Jadi kalau kita udah sampai 1 JP ini, kalau memang kakak-kakak bersedia untuk saya presentasikan, tentu saya siap untuk mempresentasikan. Tetapi kalau memang kakak sudah mengerti dan paham, jadi saya nggak akan presentasikan. Artinya kakak-kakak harus mengunggah bukti karya di PMM, Kak. Jadi bukti karya kakak ini tadi, jadi artinya bukti dari rencana tindak lanjut kakak ini tadi, harus kakak upload di PMM. Nah, kalau kakak tidak mengupload, itu bisa jadi kemarin disampaikan tidak lulus gitu. Nah, karena itu penentuannya, itu otomatis dia. Ya Kak Winda, silakan. Izin Kak. Baik, terima kasih. Berarti di PMM itu kan kita buat seperti biasa. Biasanya kami kalau misalnya nggak ada di uploadnya di LMS, kami buat itu di bukti karya. Ya, di bukti karya. Cuman nanti jangan langsung kakak upload. Nah, tadi kan sudah ada diskusi, harus ada dulu nanti persetujuan dari Pasil lah gitu. Kalau sudah memang oke, bisa diupload, baru kakak upload. Oh, oke Kak. Oke, kakak-kakak yang Oke, lain Kak. sudah jelas? Atau saya paparkan sekitar 20 menit, masih sanggup tempat duduknya? Sanggup Kak, paparkan dulu, aja. Kak. Paparkan. Saya masih linglung soalnya. Baik Kak ya, jadi Kalian. untuk mengenai rencana tindak lanjut kakak tadi, itu nanti kakak-kakak akan mengupload di bukti karya di PMM kakak masing-masing. Nah, izin saya lanjutkan screen Kak ya, untuk mengantar bukti karya. Kalau bisa, kakak-kakak silahkan terus buka apanya Kak? Laptop. Nah, laptop kalau memang ada, kalau memang tidak pun fokus saja. Fokus supaya kakak bisa memahami nantinya. Kalau memang barengan boleh. Nah, oke. Kakak-kakak, kita lanjutkan ya. Nah, bukti karya di Platform Merdeka mengajar untuk diseminisasi PKG PJOK. Nah, jadi seperti ini tampilannya nanti kakak-kakak, ada bukti karya. Kemudian topik pembahasan alur aktivitas bukti karya PKG PJOK mengunggah bukti karya di PMM. Nah, selanjutnya kakak-kakak alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024 revisi November 2024. Nah, artinya untuk pengunggahan di PMM nantinya itu berbeda dengan angkatan kami kemarin Kak. Kalau angkatan kemarin berbeda dengan teknisnya dengan yang kakak lakukan nanti. Nah, artinya tolong diperhatikan nanti bagaimana cara-caranya, karena ini menentukan kelulusan kakak-kakak dalam kegiatan PKG PJOK ini. Nah, sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh narasumber yang langsung kemarin yang ahli PMM ataupun yang menangani PMM di bagian kementerian. Nah, kakak-kakak perjalanan peserta PKG PJOK. Nah, jadi ini kakak-kakak minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-5 itu kita kemarin sudah berjalan di pembukaan dan materi orientasi, kemudian pembelajaran
asinkron dan data maya. Kemudian minggu ke-6 yaitu hari keberangkatan kemarin ini kita sudah melakukan luring. Nah, setelah melakukan luring kakak-kakak minggu ke-7 sampai dengan ke-10. Nah, jadi pembelajaran asinkron dan tatap maya ini yang kita lakukan. Nah, kakak-kakak di minggu ke-11 kakak-kakak mengunggah dokumentasi bukti karya. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kakak-kakak silakan mengunggah di bukti karya ini tadi. Artinya rencana tindak lanjut yang sudah kakak susun nantinya, yang sudah kita revisi, silakan kakak unggah di minggu ke-11. Kemudian di minggu ke-12 itu adalah penutup. Ataupun selesai nanti di tanggal 16 Desember kan ya. Nah, kakak-kakak sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, jadi kakak-kakak ini tadi yang sangat ditekankan, prasyarat kelulusan ini disengaja diblok oleh mereka, artinya kakak-kakak memang wajib mengunggah bukti karya yang kakak buat nantinya. Silakan nanti kakak susun, pilih bukti karyanya, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Nah, ini ada kriterianya kakak-kakak. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Nah, kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya kakak-kakak. Nah, kemudian alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, ini kakak-kakak alurnya. Nanti kakak-kakak silahkan buka di semua modul. Ini perhatikan Kak. Di semua modul ini ada bukti karya di sini Kak. Nampak Kak? Kemudian, oke jelas Kak ya. Nah, setelah itu kakak-kakak peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Kemudian aktivitas bukti karya berbagi menjadi yang pertama, unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Nah, seperti ini tadi. Setelah ini baru kakak unggah bukti karya. Kemudian refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Kemudian berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Nah, kakak-kakak, ini unggah draft bukti karya dan lembar penataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, jadi silakan kakak nanti klik kerjakan gitu. Ini ada petunjuk-petunjuknya Kak. Setelah kakak buka bukti karya, kemudian periode pengumpulan. Nah, di sini sudah ada di poin ke-1, di keduanya unduh lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Nah, Kak, ada kurang yang nampak tulisannya Kak, bisa dibesarin? nggak nampak Kak ya? Besarkan Coba, Kak. sedikit tulisannya Kak. Nggak Nggak nampak terbaca. itu. Atau nanti setelah dijelaskan bisa di-share juga filenya. Ya, nanti biar saya Ya, sharekan aja. ya boleh Kak. Biar Ya, paham boleh, aja Kak. dulu. Nanti kakak ikuti petunjuknya Kak ya.
Nah, ini semua ada di sini. Kemudian yang penting ini kakak unduh dulu untuk surat persetujuan kepala sekolah. Kemudian nanti kakak copy dokumennya. Setelah itu baru kakak print, ditandatangani, baru kerjakan. Kerjakan. Nah, kemudian dia muncul seperti ini, Kak. Setelah kakak unduh tadi, muncul dia seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Nah, kakak-kakak pemilihan kategori bukti karya. Jadi kakak-kakak silahkan memilih salah satu dari yang ingin kakak lakukan. Apakah praktik baik? Praktik baik ini berupa pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program atau praktik baik dapat berupa refleksi, modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen atau PDF atau video. Kemudian boleh praktik pembelajaran. Nah, proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas, peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumentasi PDF atau aksi nyata. Atau kakak boleh membuat RPP atau modul ajar. RPP modul ajar, aksi nyata dalam bentuk dokumen gitu. Selanjutnya kakak-kakak unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Nah, jadi ini cara-caranya, langkah-langkahnya kakak-kakak. Silakan kakak unggah draft bukti karya, kakak pilih nanti. Bisa dipilih praktik baik. Nah, jadi ini langkah-langkahnya. Pilih kategori dari produk bukti karya Anda, praktik baik, kemudian pilih bentuk karya dari produk yang telah kakak buat. Video, salin tautan video yang telah kakak unggah ke YouTube. Jadi yang sudah kakak unggah ke YouTube baru diupload. Kemudian unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer kakak-kakak untuk PDF-nya. Kemudian lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Ya, hashtagnya ini jangan lupa Kak ya. Ini Kak. Jangan lupa hashtagnya apa namanya Kak nih? Underscore. PKG, PJOK, kemudian guru belajar, lanjut murid belajar. Jadi ini jangan lupa ditambahkan Kak. Hashtag PKG PJOK Kak ya. Ya, oke Kak ya. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak. Nah, silakan kakak membuat deskripsinya nanti di sini. Video itu menceritakan tentang apa dan untuk apa. Nah, silakan kakak ceritakan. Jadi untuk judulnya tadi jangan lupa Kak ya, lengkapi judul bukti karya. Jadi di sini kakak buat ini. Oke. Nah, selanjutnya kakak-kakak pilih jenjang. Nah, silakan kakak pilih jenjangnya di sini. Ini ada jenjang, pilih jenjang yang diinginkan. Apakah SD, SMP, SMA, silakan kakak pilih. Kemudian apabila kakak-kakak memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Kemudian pilih tema bukti karya kakak. Nah, silakan kakak pilih temanya nanti. Pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya kakak. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah, selanjutnya kakak-kakak unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik pembelajaran. Kalau tadi praktik baik, ini pembelajaran juga sama. Silakan nanti kakak ikuti langkah-langkahnya. Oke, kemudian lanjut. Yang kemudian untuk kategori RPP juga sama Kak. Ini sudah ada semua di sini. Nah. Oke, kemudian konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Nah, silahkan kakak, setelah kakak-kakak selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai.
Harap diingatkan bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali. Jadi tidak bisa diubah kakak-kakak sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya kakak-kakak tidak memenuhi syarat. Nah, bukti karya kakak-kakak disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Nah, selanjutnya kakak-kakak konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS juga sama. Setelah kakak-kakak melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang tinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Nah, kemudian kakak-kakak putusan utama dari validasi bukti karya ini fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Kemudian jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Nah, kemudian peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Nah, sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Nah, mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Nah, selanjutnya kakak-kakak, putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Yang pertama, apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka kakak-kakak akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Kemudian perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Kemudian klik perbaikan untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang kembali karya kakak-kakak. Nah, selanjutnya kakak-kakak untuk putusan utama dari validasi bukti karya yaitu perlu perbaikan. Apabila hasil bukti karya kakak-kakak belum sesuai, klik ikon tanda silang berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Kemudian unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Yang selanjutnya, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaiknya jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Kemudian yang terakhir, unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Nah, untuk catatan kakak-kakak, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Nah, kakak-kakak, putusan utama dari validasi bukti karya lulusan validasi, apabila hasil bukti karya kakak-kakak telah lulus validasi dari fasilitator, maka kakak-kakak akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya kakak-kakak lulus validasi. Nah, kemudian yang pertama, kakak-kakak hanya perlu menunggu bukti karya kakak diunggah secara otomatis oleh sistem ke plafon Merdeka Mengajar. Kemudian yang kedua, kakak-kakak juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Nah, selanjutnya kakak-kakak, putusan utama dari validasi bukti karya lulusan validasi, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka kakak dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, bagaimana cara membagikan bukti karya kakak-kakak? Nah, buka menu bukti karya pada plafon Merdeka Mengajar, kemudian pilih karya saya, dilanjutkan dengan bukti kategori karya yang Anda inginkan bagikan, kemudian pilih karya kakak-kakak yang telah berhasil diunggah, cari tombol bagikan karya. Kemudian untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk diterapkan di LMS. Nah, kemudian setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS. Nah, jadi kakak-kakak setelah nantinya selesai kakak-kakak disetujui oleh Fasil, nantinya silahkan kakak tautkan link YouTube tadi
link bukti karya kakak tadi di LMS, yaitu berbagi bukti karya nantinya. Di LMS ada berbagi bukti karya, silahkan kakak tautkan di sini. Kemudian fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Nah, jadi jangan sempat nanti tidak sesuai yang sudah divalidasi dengan yang kakak tautkan di LMS. Nah, kakak-kakak, sejauh ini ada yang perlu kita tanya jawabkan atau kakak-kakak bisa memahami? Kalau sudah jelas, biar kita selesaikan. Jelas semuanya kakak ya? Ya, Karmada, silakan. Halo Kak. Gimana Karmada? Jadi di pengunggahan bukti karya ini maksudnya Kak, untuk yang pertama kali kita mengunggah di LMS atau bisa langsung ke bukti karya di PMM Kak? Gimana Karmada? Untuk pengunggahan pertama kali kita bisa kita unggah langsung ke bukti karya yang ada di LMS atau emang bisa langsung ke bukti karya baik, yang baik ada ya. Ke PMM kakak unggah, jangan langsung ke bukti karya ini kak. Langsung kakak unggah ke PMM. Jadi kakak buat dulu, upload dulu ke YouTube. Tadi kan boleh kakak pilih mau bukti apa tadi, ini ada pilihan tadi di sini. Bukti karya yang mau seperti apa kakak lakukan. Ya ini. Ada 3 tadi, modul pun bisa, modul. Kakak boleh praktik baik atau praktik pembelajaran atau RPP atau modul ajar. Tapi ingat, ini diperiksa memang oleh orang kementerian kakak-kakak. Jadi ini menentukan kelulusan kakak-kakak. Kalau itu plagiat, itu akan ketahuan. Nah, jadi artinya saran kalau bisa kan yang berbentuk video aja, praktik baik gitu, supaya kakak-kakak bisa lebih asli, lebih nyata gitu dalam kegiatan ataupun aktivitas. Ya Kak Jikri, jelas Kak Armada ya? Oke, jelas. Oke, Kak Jikri silakan Kak. Ini Kak, masih ini nampaknya makin lama makin Seru ya? pusing nih Kak, bukan seru lagi Kak, pusing nih Kak. Ya, gimana lagi Kak, ke bukti karya nih Kak. Ini nampaknya teman-teman lu banyak nggak bertanya, bukan karena nggak ngerti Kak, emang nggak ngerti Kak. Ini makin bukti karya yang nggak ngerti dan nggak paham Kak. Yang 3 tadi, misalnya bukti karya, terus apalagi tadi RPP modul, terus praktik baik tadi Kak ya. Nah ini Kak, seandainya ini kan kalau yang praktik baik dan praktik pembelajaran itu apakah yang kita buat terbaru lagi Kak? Apakah yang harus kita buat nanti dalam minggu depan ini? Dan kalau yang berikut, kalau seandainya kita buat RPP, aksi nyata, apakah RPP yang kita buat itu harus kita perhatikan balik Kak? Pakai buku RPP aja atau harus dengan praktik? Dan kalau praktik pembelajaran, apakah yang dulu atau emang kita buat baru lagi Kak? Itu sekian Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Jikriki. Luar biasa pertanyaan kakak ya, sesuai dengan pertanyaan teman-teman kami juga kemarin terhadap pemateri. Nah, artinya jawabannya tentu sama seperti apa yang sudah dijawab kemarin. Kakak-kakak boleh membuat kembali praktik baik ataupun praktik pembelajaran, ataupun boleh membuat modul ajar. Tapi betul-betul memang kakak yang buat gitu. Jangan copy paste ataupun jangan plagiat. Untuk kalau kakak membuat modul ajar berarti itu berarti tidak perlu kakak apakan, nggak perlu buat videonya. Kemudian praktik pembelajarannya. Praktik pembelajaran ini contohnya proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Nah, kita dapat membuat karya ini dalam bentuk video presentasi. Ini sama seperti kita mengajar lah gitu.
ke praktik pembelajaran. Nah, kalau praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen. Nah, artinya kakak-kakak, silahkan kakak-kakak membuat bukti karya ini, artinya memang betul-betul karya kakak. Nama juga bukti karya, artinya betul-betul memang kita yang buat, kita yang susun, kita yang melakukan, dan kita yang mempraktikkan gitu. Nah, artinya Kak Jikri, silahkan kakak buat sebagus mungkin lah, sereal mungkin, karena ini akan dilihat oleh seluruh teman-teman kita yang bisa mengaplikasikan PMM. Nah, karena ini kan sifatnya kita mengaplikasikan ke PMM, menghasilkan bukti karya kita. Jadi memang betul-betul kita buat. Oke. Gitu Kak. Satu lagi Kak. Ini. Kalau ya, kalau RPP kan itu ada dibuat dalam bentuk dokumen PDF Kak ya. Ya. Kalau praktik pembelajaran juga ini ada dua bentuk katanya Kak, video maupun dokumen. Itu kalau dalam bentuk PDF itu kayak mana bentuk ada sini praktik pembelajaran, proses pelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini. Nah, itu kalau dalam bentuk PDF gimana Kak? Kalau dia dalam bentuk video kan videonya tuh nyata dia dari mulai start kita sampai akhir tuh nggak ada berhenti gitu kan Kak. Cuman kalau dia bentuk PDF mungkin Kakak tidak bisa membuat nggak sempat memvideokan. Silahkan Kakak buat dokumentasinya, foto gitu. Kakak foto, boleh difoto pada saat Kakak praktek pembelajaran, pada saat memulai dokumentasi. Baru Kakak PDF-kan. Ngerti maksudnya Kak? Ini artinya dia bentuk PDF, bukan bentuk link. Kalau video ini kan dia bentuk link dia. Halo Kak? Halo Kak. Halo. Jelas Kak ya? Ya, untuk sementara ya. Contoh kayak gini Kak Jikri, praktik pembelajaran. Kita lagi ngajar di ruangan atau di lapangan, kita hanya ngambil dokumentasinya. Nah, kemudian baru kita PDF-kan. Kita tambah keterangannya. Contoh mungkin ini pendahuluan, ini dokumentasinya ini. Inti dokumentasinya ini. Penutup dokumentasinya ini gitu. Nah, seperti itu dia kayak Jikri. Berarti Kak kan kalau kita lihat kan kalau bentuk PDF, kalau bentuk foto berarti nggak banyak kali lembaran itu kayak. Karena pendahuluan, inti, penutup. Iya, cuman kan prosesnya kan banyak Kak. Prosesnya kan banyak. Kalau dia kan setiap session itu kalau bisa kan kita ambil dokumentasinya. Cuman kalau langkah lebih mudahnya menurut saya sarankan ambillah yang enaknya, jangan kita buat sulit gitu. Ini kan memang yang orang-orang yang sudah sibuk kali dia nggak bisa mengambil video kan di dokumentasi aja. Artinya saking harusnya kakak-kakak membuat bukti karya untuk upload ke PMM, makanya dengan cara itu pun boleh gitu. Cuman kalau kakak-kakak kan banyak video-video bisa kakak buat, bisa kakak sampaikan kepada peserta didik, apalagi nanti ini dilihat hasilnya oleh seluruh rekan-rekan kita yang ada di Indonesia yang bisa mengaplikasikan PMM. Gitu Kak. Gimana Kak Jikri? Ya, untuk sementara biar mungkin ada pertanyaan dari teman yang lain dulu Kak. Untuk sementara sekian, terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih Kak Jikri. Oke. Sepertinya nggak ada lagi Kak nih karena tangannya nggak ada yang. Oh, ada Kak Amin. Silakan Kak Amin. Kak Fasil, ini sedikit masalah apa tadi lah. Kita kan bisa milih ini, ada praktek baik. Kalau praktek baik ini boleh dia dengan video, boleh dia dengan seperti yang disampaikan Pak Jikri tadi. Berarti kita pilih aja salah satu, apakah sesuai dengan modul yang kita apakan kemarin? Itu saja pertanyaannya.
Oke, baik kakak-kakak. Tadi kan sudah ada kriteria-kriterianya kakak-kakak. Ini coba kita lihat Kak ya. Ini kakak-kakak. Ini praktik baik. Kalau dia sudah sesuai dengan kategori ini, ya, sudah sesuai dengan kategorinya, silakan kakak upload. Oke, Ini satu. ada kategori. Ya. Kita sudah menentukan untuk praktek baik tadi. Yang kemudian apakah untuk praktek baik ini untuk judul atau modulnya kalau praktek baik kan kita bisa menyampaikan misalnya tentang komunitas, misal keluarga sekolah, atau mesti dia kita atau kita menyampaikan, kalau ke siswa kan kita menyampaikan materi. Jadi kalau ini kita ambil misalnya praktek baiknya tentang menyampaikan komunitas sekolah, itu bisa apa enggak itu videonya? Boleh. Videonya kita buat. Boleh Kak, boleh. Seperti kakak mengajar, seperti kegiatan ini kan salah satu seperti saya ini kan salah satu kegiatan praktik baik. Praktik yang baik kita tuh. lakukan ini. Jadi boleh, Ya. penting dokumentasinya. Silahkan Ya, kakak lakukan. Nah, tapi kalau pembelajaran tadi kan khusus ke siswa aja. Makanya tadi di situ ada bukti karya praktik baik. Kalau praktik baik ini kan bebas, mau sama rekan sejawat, mau sama guru, itu dibebaskan gitu Kak. Oke, Kak, berarti ya. bebas ya, bebas ininya ya. Ya, bebas Kak. Yang penting kakak-kakak melakukan bukti karya. Bukti karya ini, tapi jangan dulu kakak upload ke sini tadi Kak. Mana tadi? Iya. Oke, siapkan dulu lah Ya, intinya kan. Jangan langsung kakak buat di berbagi bukti karya. Kakak menempelkan kemari link dari YouTube itu apabila bukti karya kakak itu sudah di ACC benar, sudah dibuktikan sesuai. Baru nanti sudah ada instruksi dari saya sebagai pasil, oke Kak, bukti karya kakak sudah aman, uploadkan terus. Tapi kalau nanti Kak, itu kayaknya di LMS masih belum sesuai itu, kakak perbaiki gitu. Iyalah, ini satu lagi misalnya setelah diverifikasi oleh pihak kementerian, ternyata video praktek baik kita ini tidak diterima, apa disuruh ulang atau ini yang menentukan kelulusan kami sebagai peserta PKG? Salah satu ini Kak, apabila kakak-kakak tidak mengupload sesuai dengan tanggal ataupun jadwal yang tadi kita sudah jelas, sudah diblok oleh mereka syarat kelulusan gitu. Nah makanya kami pun kemarin kaget juga begitu mendengarkan ternyata seperti ini gitu. Mungkin artinya kakak-kakak di samping kakak-kakak mengerjakan tugas-tugas yang lain sudah selesai semuanya, tentu satu lagi tugasnya itu adalah mengupload bukti karya kakak-kakak. Ini makanya jauh-jauh harus saya ingatkan kepada kakak-kakak karena ini memang di luar dari schedule kita, tetapi ini harus kakak kerjakan. Makanya kita manfaatkan waktu di RTL ini menyampaikan bagaimana cara untuk mengerjakan bukti karya ini kakak-kakak. Jadi untuk lebih jelasnya nanti silakan kakak baca-baca dan pelajari kembali. Nanti saya akan kirimkan kembali di grup WA kita supaya kakak-kakak bisa lebih yakin lagi dan lebih fokus lagi terhadap pengumpulan tugasnya. Apabila nanti ada kendala ataupun hal-hal yang perlu didiskusikan kembali, silakan kakak berdiskusi ataupun menghubungi saya silahkan. Bila perlu kita buat lagi Zoom secara bersama-sama juga saya siap. Yang penting kakak-kakak bisa memahami cara ataupun teknis pengumpulan bukti karya ini. Oke Kak? Kak Rani? Ada lagi Kak? Iya Kak. Ada Kak. Ini Kak. Bukan bertanya sih, cuma lebih memastikan aja. Berarti untuk minggu ini yang harus kita selesaikan dulu yaitu program kita yang pertama tadi kan Kak? Iya, Rencana RTL tidak tadi lanjut Kak. tadi kan?
Ya, itulah makanya maksudnya. Ya, itu dulu terlebih dahulu yang harus kita selesaikan. Nanti setelah itu baru kita pembuatan bukti karyani tadi ya, Kak? ya betul Kak, betul sekali Kak Iya. Rani. Yang penting Iya, Kakak iya. fokus Itulah dulu maksudnya, ke Kak. yang sana tadi. Makanya itu pertama dulu kita Iya. tampilkan. Iya. Ini pun tadi Takutnya kan nanti takutnya nanti makanya sekali kerja kan bingung, ini pun, makanya Rani pastikan aja gitu, Kak. Itu sih maksudnya memastikan itu Ini aja. iyakir, Rani, iyakir. akhir. Ya, Ini di itulah, akhir. Kak. Makanya tadi Ya, kakak-kakak, saya akan minta izin juga kepada kakak. Kira-kira iya, kakak ngerti nggak? Nah, maka iya, artinya betul. ini tugas tambahan, walaupun tugas tambahan ini wajib karena ini Iya. menentukan kelulusan kakak gitu. Jadi kita Soalnya Bang manfaatkan Rabi lah kan waktu. jaringannya putus-putus. Takutnya nanti kawan, loh banyak kali gini. Jadi Rani memastikan aja, itu aja sih. Oke Kak. Intinya Kak Jekri, nanti ada lagi? Oh, ya Kak. Terima kasih Kak. Maaf lagi ini. Tadi sebenarnya yang saya tanyakan juga sama seperti yang Kak Rani tanyakan tadi Kak. Nah, sebenarnya ini saya juga tadi bingung. Ini yang mana dulu kita kerjakan, LTL yang tadi atau gimana, ini yang bingung kan? Nah, makanya saya juga tadi ini nampaknya maulah nggak selesai satu pun nih. Itulah yang ada dalam pikiran saya. Karena LTL selesai, udah ini lagi. Nah, itulah maksudnya yang saya tadi agak berpikir, makanya bertanya tadi dengan kayak penting itu Kak. Tadi sama seperti yang ditanyakan Kak Rani, untuk seminggu Nanti ini berarti sama-sama Kak Jekri kita RTL ngerjakan. Oke Kak Minda. Itu aja Kak, sama seperti yang ditanyakan Kak Rani tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jekri. Kakak-kakak, sudah saya jawab, saya ulangi kembali. Yang pertama dulu kakak kerjakan dalam minggu ini adalah RTL itu yang harus secepatnya kakak kerjakan. Nah, kemudian kakak-kakak akan mengisi bukti karya di PMM. Nah, bukti karya di PMM itu merupakan bukti karya kakak-kakak sendirilah. Kalau memang dia bentuk modul ajar seperti yang sudah kita bahas tadi, memang dia bukti karya apa tadi, ataupun mau sebagai pembelajaran cara mengajar, silahkan kakak buat. Nah, oke Kak ya. Apalagi Kak Armada, silahkan. Tuku kuning rosok nih. Jening. Oke. Ini Kak, satu lagi Kak. Ya. Ini kan kita dari pertemuan awal dari bulan-bulan kemarin itu kan banyak tugas. Dari refleksi, dari lakukan modul-modul yang kita pelajari, itu kan tugas tersebut itu termasuk nggak ke dalam nggak ke untuk penguploadan ini kan yang diupload tadi masalah yang satu RPP terus praktik baik ya, itu termasuk praktik baik nggak Kak? Itu kan salah satu termasuk praktik baik Kak. Oh, berarti yang udah dinilai, ini kan yang udah dinilai banyak yang terkadang yang pertama ada refleksi modul-modul 1 sampai modul 3 sampai sekarang ini, itu kan refleksi itu berarti termasuk ke praktik baik ya Kak? Berarti otomatis bisa kita unggah di PMM gitu? Untuk lebih amannya, itu saran saya, kakak-kakak membuatlah video pembelajaran yang memang menurut kakak itu kan yang paling baik, yang paling bagus, yang paling benar lah. Karena ini kan salah satu yang dipantau langsung oleh teman-teman kita yang memang dia kadang mau mencari pengetahuan di PMM. PMM ini kan otomatis kita bisa belajar di situ. Apa mau nanti dikliknya muncul pula punya kita, nanti ada yang salah kan, jadi siapa yang malu, oh ini ternyata guru gay luas nih, ini gitu. Artinya ya, silahkan kita kan buat sebagus mungkin lah. Ya, ini contohnya lah Kak, satu nih. Ya. Contohnya yang pertama tentang pemahaman asesmen kemarin Kak. Ya. Nah, di situ kan ada tugas kita kuatkan pemahaman asesmen mandiri. Gitu. Nah, di situ kita buat tugas. Jadi tugas tersebut termasuk itu kan sudah termasuk ke praktik baik.
Berarti otomatis bisa kita unggah langsung nanti setelah ini bisa kita unggah ke PMM Kak ya. Kayak mana tuh bilangnya Kak ya? Dia kemarin diinformasikan kakak-kakak membuat bukti karya yang memang sendirilah. Iya. Bukti kakak sendiri. Kira-kira menurut kakak itu, tapi ingat Kak, jangan dulu kakak upload, kakak kirim dulu nanti ke saya gitu. Nanti ada waktunya, kakak-kakak silahkan. Seperti intinya dari awal sudah saya sampaikan, kakak tugas akhir kakak yang paling akhirnya adalah mengupload bukti karya di PMM. Setelah nanti upload, baru nanti kami cek. Baru nanti kakak uploadkan di link bukti karya ini tadi yang ada di LMS kakak. Termasuk untuk RTL kan kita buat video dan buat slide pembelajaran. Iya, itu kan salah satu. Silahkan kalau memang kakak mau ngeset yang RTL ini ke bukti karya kakak untuk diapakan ke PMM kan lebih bagus. Makanya saya sampaikan terus di sini nih cara untuk setelah RTL tadi saya paparkan bagaimana nanti tugas akhir kakak di PMM gitu. Boleh terus kakak susun yang di RTL tadi mau kakak buat sebagus mungkin, hasilnya sesuai lah dengan kakak inginkan. Nah berarti pelajarannya untuk Kak Zikri nggak boleh sama RTL-nya Kak Zikri. Apanya? Untuk pemberitahuan ke Kak Zikri nih. Iya, berarti nggak boleh sama buat RTL Kak Zikri. Nggak boleh sama apanya? RTL. Ya, jangan sama. Kan setiap sekolah kan berbeda-beda dia Kak. Ya, setidak-tidaknya namanya lah kita rubah Kak. Namanya. Iya. Oke, Kak Rapi mungkin izin Kak Basil supaya tidak terlalu lama ya. Mungkin untuk ini bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya aja Kak Basil. Mengingat waktu yang pertama, yang kedua kalau menurut saya kalau di PMM itu yang paling aman video pembelajaran supaya kita tidak repot. Kemarin kita sudah membuat video pembelajaran itu pun bisa. Itu yang sudah nyata pasti aksi kita, enggak plagiat. Itu aja. Jadi menurut saya kalau masalah bukti karya ini tidak seberapa sulit karena yang pertama kita sudah membuat 2 video pembelajaran. Mungkin di antara 2 itu bisa kita pilih mana yang terbaik kira-kira menjadi aksi nyata kita. Kira-kira mana yang lengkap itu aja kita unggah sudah beres sebenarnya. Tidak usah lagi kita ini itu. Kalau kita membahas sedang modul RPP itu lebih susah lagi. Karena ada potensi plagiat di situ kalau kita buat modul. Tapi kalau video pembelajaran walaupun materi kita sama, otomatis cara penyampaiannya pasti berbeda, siswanya berbeda. Jadi kalau solusi dari saya masalah aksi nyata ini tidak seberapa saya pikirkan karena kita sudah membuat 2 video. Dari kedua video itu kita pilih salah satu kira-kira mana yang terbaik. Itu aja kita unggah, udah selesai. Seperti itu. Itu sudah pasti wajah kita, siswa kita tidak mungkin plagiatan. Yang penting kita lengkapi video itu sesuai dengan juknisnya dan langkah-langkahnya. Kalau mau diedit silahkan lebih bagus lagi diedit. Kita buat penjelasannya, penyampaian materi, siswa bertanya, refleksi, nggak apa-apa kalau menurut saya seperti itu. Supaya ataupun kita buat nanti suatu hari atau berapa kapan nanti Kak Fasil siap, kita buat satu Zoom khusus untuk membahas ini biar selesai. Mengingat waktu pun sudah jam 9, Kak Fasil, izin Kak Fasil. Ya, oke, terima kasih. Kita kasih aplaus banyak-banyak. Ini ada yang ngasih trompet juga saya lihat, es krim, Kak Rapi. Oke, bagus ya. Masukan dari Kak Rapi benar seperti yang disampaikan Rapi. Intinya bukti karya kita. Nah, silahkan kakak upload di sini. Tadi juga saya sampaikan kalau memang kakak yakin dengan video yang sudah kakak buat selama ini, silahkan gitu. Nah, silahkan dikembangkan atau silahkan di upload di PMM. Apalagi video Kak Rani Kak, mantap kali permainannya pun Kak Robi kemarin, keren tuh, lengkap udah. Oke kakak-kakak ya, untuk langkah upload video dengan tautan mungkin sudah jelas semuanya. Ini juga sudah.
Oke, ini masih banyak ASN-nya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nah, mungkin untuk slide ini saya akan kirimkan nanti ke grup kita supaya kakak-kakak bisa mempelajari kembali, karena itu adalah menentukan kelulusan tadi. Artinya jangan sempat kakak tidak mengupload. Di samping kakak harus mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Yang belum mengumpulkan tugas-tugas, tolong disegerakan kakak-kakak, karena kalau kakak tidak mengumpulkan tugas, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kakak mengumpul tugas, tentu saya akan berbuat. Nah, terima kasih kakak-kakak, silakan on-kan kameranya. Di akhir sesi ini kita akan berdoa dulu. Oke, seperti biasa, silakan on kamera semuanya. Mari dulu kita memimpin doa penutup kakak-kakak. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita bahas, bisa kita cerna secara bersama-sama. Amin. Bila perlu nanti kalau memang seperti yang sampaikan Kak Raffi, bila perlu kita ingin berdiskusi lagi, nah, saya siap kapanpun. Yang penting kakak-kakak semangat. Amin. Nah, mungkin Amin. dan kita minta kesediaan oleh Kak Armada dulu untuk memimpin doa penutup kita, karena kita nggak lama lagi Kak, paling 2 kali Zoom lagi habis kita. Nah, ini udah di ujung-ujung ini. Oke, silakan Kak Armada pimpin doa penutup. Oke, baik. Jadi di ujung pertemuan kita ini, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jadi untuk itu silakan kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Armada, terima kasih kakak-kakak semuanya. Kak Manap mana nih? Silakan kita foto bersama dulu. Gaya kita seperti apa nih? Gini, biar semangat. Apa kalau Mas Ding semangat. Komando Gaya semua ya. sakit dulu. Gaya sakit dulu. Gaya komando semuanya. Ya, kami semangat, gak ada Semangat Kak, komando. semangat Kak Rani. Kita nggak lama lagi nih. Oke, udah masuk Video kita. peh nih kok pemantap Rani, video mau mantap ya Nane. Bentar ya. Bentar. Oke, tangannya di kepala semuanya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Selamat mengerjakan RTL-nya dan silahkan nanti melanjutkan di PMM Bukti Karya Kak ya. Nah, baik, terima kasih kakak-kakak. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak ya. Silakan melanjutkan aktivitasnya Kak.